Oke, halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku mau bahas tentang kriteria tenaga non-ASN atau honorer yang bisa ikut PPPK tahun 2024 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024. Nah, ini kita bisa melihat siapa saja sih golongan honorer atau tenaga non-ASN yang bisa ikut PPPK di bagian halaman 3 ini, yaitu kebutuhan sebagaimana dimaksud. Diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar yang termasuk dalam golongan yang pertama XTHK 2 atau tenaga honorer kategori 2, kemudian yang kedua ada tenaga non-ASN atau honorer. Nah, ini untuk PPPK tahun ini berarti memang hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah bekerja di suatu instansi sebagai tenaga non-ASN atau honorer. Jadi tidak ada untuk pelamar umum ya teman-teman. Kemudian XTHK 2 itu apa sih maksudnya? Nah, ini dijelaskan pada bagian ketiga tentang siapa sih XTHK 2 itu. XTHK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK 2 pada BKN dan juga aktif pada instansi pemerintah sampai sekarang. Kemudian yang keempat, tenaga non-ASN yang dimaksud itu yang tenaga non-ASN gimana? Ini juga dijelaskan ada dua kategorinya, yaitu tenaga non-ASN yang aktif bekerja dalam instansi pemerintah dan sudah terdaftar di database BKN. Nah, pendataan untuk database BKN ini terakhir itu tahun 2022 ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada tenaga non-ASN yang minimal sudah mengabdi selama 2 tahun sampai sekarang masih aktif bekerja di instansi tersebut. Jadi untuk teman-teman yang belum sampai 2 tahun pengabdiannya itu belum masuk dalam kriteria pengangkatan PPPK tahun 2024 ini berdasarkan Kepmenpan RB ini ya. Karena ini dituliskan hanya untuk tenaga non-ASN XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN, dan yang selanjutnya untuk tenaga non-ASN yang sudah mengabdi minimal 2 tahun. Nah, perlu diketahui juga untuk PPPK tahun ini, pelamar hanya diperbolehkan melamar ke instansi yang saat ini ditempati untuk tempat bekerja. Oke, di sini juga dibuka untuk disabilitas. Oke, ke bagian 7 di sini disebutkan karena tadi PPPK tahun ini hanya untuk tenaga non-ASN, maka di bagian ke-7 ini disebutkan bahwasanya semua pelamar itu harus memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan. Nah, ini paling singkat 2 tahun untuk jabatan pelaksana, paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional, jenjang muda, jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian 3 tahun untuk jabatan fungsional, jenjang ahli muda. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, bagi teman-teman guru ini bisa melamar menjadi pengawas sekolah dengan minimal pengabdiannya sebagai guru itu 8 tahun. Kemudian yang selanjutnya bagian diktum ke-7, ke-9, dan ke-10 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Jadi nanti ketika teman-teman mendaftar PPPK itu juga diminta untuk melampirkan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai syarat untuk bisa mendaftar PPPK. Gitu. Nah, di sini langsung ada jenis-jenis seleksi yang akan diikuti teman-teman yang mau mendaftar PPPK. Next kita bahas ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk tahun ini PPPK 2024 adalah pengangkatan pegawai yang hanya dikhususkan untuk tenaga non-ASN. Yang pertama adalah XTHK 2, kemudian yang kedua tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN, dan yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi minimal 2 tahun. Jadi selain itu tidak diprioritaskan dalam pendaftaran PPPK 2024 ini. Buat teman-teman yang mau baca langsung bisa download di deskripsi bio, nanti aku cantumin ya. Oke, makasih udah nonton video ini.